Pada bulan Ramadan, permintaan songkok di Kampung Songkok Kemuteran Gresik meningkat. Keberadaan kampung ini mampu melestarikan salah satu tradisi lelaki Nusantara sekaligus menghidupi banyak keluarga. Di Indonesia, songkok menjadi simbol nasional, budaya, dan religius yang digunakan dalam acara resmi, keagamaan, serta identitas khas. Pada bulan Ramadan, permintaan songkok di Kampung Songkok Kemuteran Gresik, Jawa Timur meningkat. Pesanan bahkan sudah masuk sejak sebelum Ramadan. Para perajin di Kampung Songkok Kemuteran Gresik kebanjiran pesanan sejak sebelum bulan Ramadan. Puluhan industri rumahan yang ada di sini membuat songkok sesuai permintaan konsumen, baik untuk ukuran, warna, polos maupun yang bermotif. Yuk ikuti saya melihat proses pembuatannya. Di dalam ganggang selebar 2,5 meter di Kelurahan Kemuteran ini tersimpan banyak perajin songkok yang sudah turun-temurun. Para pemilik industri rumahan pun memberdayakan warga sekitar dan warga luar kampung untuk memproduksi songkok sehari-hari. Joko Supriyono salah satunya yang sudah bekerja di sini selama kurang lebih 50 tahun lamanya. Ia terlebih dahulu mengukur dan memotong kerangka sesuai lingkar dan tinggi kepala. Kerangka ini terbuat dari kain dan karton yang sudah dilem dan dijahit. Kerangka badan atau bagian samping songkok dijahit ujungnya lalu ditekan-tekan agar presisi. Selanjutnya ditambahkan merek di kerangka bagian atas. Kerangka bagian atas kemudian dijahit dengan bagian samping. Kerangka yang sudah jadi akan dilapisi beludru. Pekerja lainnya pun memiliki bagian untuk mengukur dan memotong beludru. Kain beludru terlebih dahulu diukur menggunakan penggaris khusus songkok. Ini kayaknya custom dari karton tebal. Hasilnya miring seperti ini. Kenapa Mbak kok miring? Nah, untuk lebih fleksibel saat menjahit. Contohnya seperti ini. Jadi untuk yang miring nanti ketemunya kan di pinggir sini. Nah, kita bentuk. Nah, nanti dijahit di sini. Di gini. Ini nanti ada motifnya nggak? Yang ini polos, tidak ada motifnya. Jadi yang polos menggunakan beludru yang miring. Ya. Kalau yang lurus ada nggak, Mbak? Yang lurus ada, seperti ini yang dibordir agar kelihatan motifnya. Nanti beda lagi, ketemunya nanti di belakang gini. Seperti ini. Jadi yang lurus untuk songkok yang dibordir ya, supaya ini. motifnya terlihat. Jadi di bagian belakangnya. Ya, belakangnya. Jadi Potongan beludru kemudian dijahit di bagian atas. Untuk bagian badan dan samping ditambahkan karton agar tegak, baru kemudian dijahit. Selanjutnya dipasangkan ke kerangka yang sudah jadi dan dirapikan. Pada tahap akhir, bagian bawah songkok dijahit menggunakan tangan. Songkok kemudian dibersihkan, dikemas, dan siap dikirim ke agen maupun konsumen. Selain di dalam negeri, tudung kepala untuk kaum pria ini pun telah diekspor sampai ke Brunei Darussalam. Dalam sehari, satu industri rumahan bisa memproduksi sekitar 5 kodi songkok. Songkok hitam polos dibanderol mulai dari Rp50.000 untuk harga eceran dalam negeri. Selain hitam polos, pemilik industri rumahan lainnya pun mengembangkan songkok berwarna-warni yang juga terbuat dari beludru untuk menarik pembeli di media sosial. Seumpama kalau dari daerah Jawa Barat atau di sekitar Jakarta itu biasanya kebanyakan yang mereka order itu warna biru dan juga merah. Lalu ada lagi untuk yang daerah Jawa Timuran kebanyakan warna hijau. Nah, lalu untuk yang warna lainnya itu biasanya kadang sekarang itu generasi muda mengikuti tren juga, disatukan dengan dengan baju yang mereka pakai. Untuk pembuatan songkok bermotif bisa dengan dilukis atau dibordir. Songkok dengan motif tertentu pun bisa dijadikan cenderamata. Pelukis terlebih dahulu mengusapkan pola ke bedak, kemudian mengecapnya ke songkok. Selanjutnya melukis menggunakan cat karet dan perekat cair yang telah dicampur. Jadi menekan catnya ini harus stabil supaya nggak putus-putus dan nggak tebel, tipis gitu. Nah Mas, kalau misalnya ada kesalahan, gimana cara menghapusnya? Kalau cara menghapusnya ya, ini kan keadaannya masih basah. Ya. Kemudian yang salah itu dicongkel caranya. Congkel,
kemudian dikasih air biar bluedrunya itu masih bagus gitu. Kemudian dicat ulang. Gitu. Nah, ini yang dicat duluan bagian mana? Kalau dicat yang duluan itu tergantung motifnya dulu. Kalau yang ini motifnya itu digambar yang luarnya dulu. Jadi bagian luarnya polanya dulu ya. Iya. Kemudian selanjutnya itu yang dalam terakhir, sesuai kreativitasnya orang yang gambar. Pembuatan songkok di kampung ini masih menggunakan tangan-tangan terampil para perajin untuk menghasilkan songkok yang unik dan mencerminkan kreativitas pembuatnya. Karena songkok itu adalah kerajinan tangan. Jadi gimana pun juga untuk praktisnya dari songkok itu dari kerajinan tangan para personil seperti itu. Kalau di mesin kayaknya mesinnya belum ada, hanya satu aja mesin jahit yang kita butuhkan seperti itu. Ada, jadi di antaranya kan kayak gitu ada seninya, unsur seni itu bisa disogah dengan menggunakan tangan sehingga nantinya bisa ada songkok yang bermotif seperti giri, nogogiri dan lain-lain. Keberadaan Kampung Songkok di kota Santri Gresik mampu melestarikan salah satu tradisi lelaki Nusantara sekaligus menghidupi banyak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.